Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas smartphone yang harganya cuma 3 juta lebih dikit, tapi kameranya udah stabil, udah ada stabilisasi optiknya atau OIS. Ini smartphone-nya, Samsung Galaxy A23. Ya, ini harganya 3 juta lebih dikit. Kalau nggak percaya, cek aja link di deskripsi video. Ini dia boxnya kayak gini. Kalau ngeliat kualitas boxnya sih, saya merasa agak sedih ya. Kelas harga 3 jutaan, tapi boxnya tuh berasa box HP murah karena peot-peot kayak gini ya. Ini kayak box-boxnya HP Galaxy M series atau A series yang murah-murah gitu. Dan di boxnya ini kamu bisa lihat, ini dapat kartu ya dari IM3 dengan kuota internet 120 GB selama setahun. Dengan cuma ngisi 35.000 per bulan aja. Pulsanya utuh tapi dapat kuota internet, gitulah. 10 GB per bulannya berarti ya. Di sisi belakang sini tuh kartunya, dan ini kartunya lumayan rapi. Dan di sini kita bisa lihat ya, ini untuk RAM-nya dia tuh 6 GB dengan storage 128 GB. Dan yang saya punya ini yang warna hitam. Jadi kita unboxing langsung aja ya. Ini saya bukanya nggak saya buka semuanya, biar nanti kalau misalkan dijual lagi, boxnya masih ada plastiknya gitu. Jadi yang beli bekasannya nanti ngerasa masih kayak baru gitulah. Jadi ini emang dibikin agak rapi gitu bukanya. Ya, ini kelihatan ya ininya, segelnya walaupun transparan. Oke, kita tarik kayak gini dan begini, diselongsong gitu ya sob ya. Ini agak-agak nyala, jadi kita taruh sebelah sini aja. Kompartemen pertama ini isinya biasanya dokumen-dokumen aja, kita lihat ya. Oke, tuh buku panduan, kartu garansi, isinya kayak gitu, panduan singkat ya, dan kartu garansinya. Kemudian kompartemen berikutnya di sini ada smartphone-nya, Samsung Galaxy A23, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Infinity V display, quad kamera dengan OIS tuh, fingerprint scanner. Ini ada stiker IMEI, terus kita masih dikasih charger. Wah, ini seri A yang masih dapat charger ya. Seri M aja banyak yang udah nggak dikasih charger. Kemarin saya unboxing M23 dan M33 tuh kotaknya tipis banget kayak gini ya, kayak Pocky tipis gitu, jadinya nggak dapet charger. Kalau ini masih dikasih charger. Dan kalau kamu lihat ya di sini ya, chargernya outputnya 15 watt. Padahal ini katanya HP-nya tuh outputnya bisa maksimal hingga 25 watt, tapi dikasih charger 15 watt aja. Nggak apa-apa, lumayan daripada nggak dapet sama sekali. Dan di sini kita dapat kabel charger ya, kabel chargernya USB-C dengan panjang standar, terus juga ini ujungnya satunya lagi masih USB-A. Dan terakhir kita dapat SIM card ejector yang bentuknya biasa, minimalis kayak gini. Udah lumayan banget udah dikasih charger, karena HP-HP Samsung terbaru saat ini banyak banget yang udah nggak dikasih charger untuk HP kelas harga 3 juta ke atas. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya. Ini biasanya plastiknya nggak bisa diselorotin, jadi kita buka aja. Karena kalau Samsung tuh biasanya ada lemnya gitu nempel tuh, nempel ya, jadi nggak bisa diselorotin. Dan kita bisa lihat, wih, bodinya cakep ya. Dia desainnya tuh unibody, antara bodi belakang dengan bezel kamera tuh dia jadi satu, jadinya kelihatan keren, kelihatan mewah. Dan ini build quality-nya juga cakep ya. Untuk HP kelas harga 3 juta, ini pantas banget untuk build quality-nya, berasa mewah banget, berasa kayak dari bahan keramik gitu. Ini kita buka juga nih biar kelihatan cakepnya. Karena ini nggak ada IMEI-nya, jadi kalau misalnya hilang juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya hilang stiker ini, karena dia nggak ada IMEI-nya sama sekali. Wih, cakep banget asli bodinya. Dan ini didesain tanpa sudut ya, jadinya nyaman di genggaman. Cuma karena dia tuh desainnya glossy kayak gini, bercak sidik jari tuh gampang banget nempel. Asli ini kalau ngelihat bodinya ya, ini tuh bener-bener berasa berkualitas, kualitasnya Samsung, dan ini desainnya juga cakep, kece, mewah. Oke, sekarang kita perhatiin lagi baik-baik ya. Di sisi atas ini ada lubang mic sekunder. Terus di sisi samping kiri ada slot kartu ya, dimana slot kartunya ini kita lihat bareng-bareng. Dia udah 128 GB, tapi slot kartunya dia masih ngasih nggak hybrid gitu ya. Jadinya bisa dual SIM plus micro SD sekaligus. Terus di sisi kanan kita ada, hampir aja meletot. Masukin dulu. Di sisi kanan ada tombol power dan juga tombol volume, di mana tombol powernya ini jadi satu sama sensor sidik jari. Dan di sisi bawah masih komplit ya, masih dapat yang namanya port audio jack, terus juga port charger USB-C dan grill speaker, di mana ini potongannya udah nggak berasa tajam di kulit, udah mantep. Dan untuk tampak depannya ini kayaknya masih gaya lama ya.
Kayak gini nih, tampilannya masih gaya jadul karena layarnya pakai layar gaya water drop notch ya, dengan ukuran layar 6,5 inch Full HD. Dan ini layarnya, ngomong-ngomong saya mau kasih lihat ya, ini layarnya udah 90 Hz katanya. Kita lihat di sini. Di motion smoothness kita bisa lihat ya, dia ada adaptif dan standar. Sayang banget nih, dia nggak ada yang di lock di 90 Hz aja. Dia ada adaptif, jadi bisa menyesuaikan ya, sesuai kebutuhan. Bisa di 90 Hz, bisa turun lagi ke 60 Hz. Tapi nggak ada yang di lock 90 Hz terus. Sayang banget. Seandainya ada gitu, jadi lebih menyenangkan. Nah, terus di sini saya juga mau kasih lihat kalau misalkan pada saat baru dibuka, belum diinstal aplikasi apa-apa, ini yang kita dapetin akan seperti ini nih. Kita lihat storage-nya ya. Untuk storage-nya sendiri, dia dari 128 GB yang kepakai sama sistem 26 GB lebih dan sisanya 101 GB. Dan untuk memorinya sendiri, RAM-nya dari 6 GB. Kita lihat dulu, kita cek dulu untuk memorinya, kita clean semua ya. Kita mau lihat nih, untuk memori bebasnya tuh berapa. Kita cleaning dulu. Nah, sekarang kita kelihatan nih, 3,3 GB yang available untuk dipakai. Oke, tadi udah saya install ya beberapa aplikasi buat ngecek lagi lebih dalam smartphone ini kayak gimana. Kita lihat yuk bareng-bareng yuk. Nah, pertama saya mau kasih lihat untuk yang namanya sensor ya. Sensor dari HP ini, sensor boxnya nih. Kalau ngelihat gyroscope sensor, dia ada ya. Dan untuk hardware infonya, kita lihat di sini, ini hardware ya untuk gyronya. Nah, terus kita lihat lagi di sini dia magnetic sensor ada, jadinya dia udah bisa fitur kompas. Cuma sayangnya LED sensor dia nggak ada ya sob ya. Jadinya kalau untuk pencerahan layar otomatis, HP ini mengandalkan sensitivitas dari kamera depan. Biasanya kalau pakai kamera depan untuk mengganti sensor cahaya, untuk pencerahan layar otomatisnya tuh nggak seresponsif kalau pakai sensor asli. Dan Samsung Galaxy A23 ini bisa baca saldo e-money karena dia juga udah punya sensor NFC. Udah dilengkapi sensor NFC di sini. Rp0. Tuh katanya Rp0 kartu flashnya nih. Nah, untuk kameranya sendiri ketika HP-HP lain udah mulai ngurangin jumlah kamera jadi cuma 3 kamera doang gitu ya, tapi fungsinya tuh ada semua. Kalau HP ini tuh masih ngasih 4 kamera komplit di belakang kayak gini. Nah, ini dia 4 kameranya ya. Kamera utamanya 50 megapiksel, terus kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan satu lagi kamera efek bokeh 2 megapiksel. Sementara kalau untuk kamera depannya sendiri ini dia udah 8 megapiksel. Kita cobain ya, kita buka fitur kameranya. Nah, ini ada kamera langsung 1 kali dan 0,5 kali ya, ini untuk pindah dari ultrawide ke kamera normal. Nah, pertama untuk kamera normalnya ya, kita cobain foto sekali dulu. Oke, dan ini kamera ultrawide-nya kita bandingin dengan jarak yang sama ya. Tuh, beda banget hasilnya, jauh banget. Sekali lagi kita coba lagi ya. Ini di depan saya ada kamera pakai teleprompter ya. Ini kamera utamanya. Sedangkan kalau kita buka kamera ultrawide-nya kayak gini. Tuh, beda banget hasilnya. Nah, kalau untuk kamera makronya kita coba ya. Ada mode makro. Oke, kita coba foto ini. USB OTG. Tuh, jarak dekat banget ya. Tulisannya jelas rapi. Sekali lagi, tuh tekstur di ininya, di OTG-nya kelihatan banget. Nah, kayak gitu. Nah, sementara kalau untuk kamera depannya yang 8 megapiksel, kita cobain ya. Kayak gitu hasilnya, sekali lagi. Nah, sekarang saya cobain untuk mode ininya, mode wide-nya. Karena kalau yang namanya Samsung itu kamera utamanya dia bisa mode lebar ya, mode luas gitu, mode wide. Nah, ini mode ultra wide-nya. Tuh, kayak gitu. Padahal ini satu kamera, tapi seakan-akan kayak punya 2 kamera, bisa wide, bisa normal. Terus untuk mode portraitnya kita cobain lagi. Kayak gitu hasilnya buat mode portraitnya. Performa sendiri HP ini tuh pakai prosesor yang udah lumayan banyak dipakai ya, Snapdragon 680 dengan 6 GB RAM. Kita coba lihat untuk performanya secara skor Antutu ya. Secara skor Antutu, smartphone ini cuma dapat 270 ribuan lebih di kelas harga 3 jutaan. Ya bukan hal yang jelek, tapi ini udah lumayan oke ya. Karena pada saat proses ngetesnya juga dia tuh untuk suhunya nggak naik banyak ya, dari 34 derajat sampai 36 derajat puncaknya. Jadinya tuh bener-bener pada saat lagi monitoring benchmarknya itu suhunya nggak naik banyak. Nah, buat yang tanya-tanya ini udah bisa OTG atau enggak, pada saat saya install aplikasi Antutu, dia pakai ini ya, pakai USB OTG, dia berjalan dengan lancar. Jadinya udah bisa OTG. Terus kalau buat main game kayak gimana, yuk kita cobain yuk. PUBG Mobile dikit aja. Nah, sebelumnya saya mau kasih lihat dulu ya untuk settingan grafisnya di sini. Settingan grafisnya dia tuh mampu di smooth high, balance medium aja. Udah mentok di situ aja. Smooth high dan balance medium. Jadi kita pakai di smooth high aja ya, biar dapat settingan grafis
dengan frame rate yang paling maksimal. Oke. Stabil loh buat grafisnya, dia nggak loncat-loncat, nggak patah-patah pada saat lari kayak gini. Oke. Oke, kita cari musuh sekarang. Tuh, ini buat main enak loh, stabil. Walaupun di smooth high ya. Settingan grafis smooth dengan frame rate high. Ya intinya sih kalau buat main game ini udah lumayan stabil, lumayan lancar ya. Jadi udah enak banget buat main game. Terus kameranya juga dia udah ada OIS-nya ya untuk kamera utamanya. Kalau buat rekam video harusnya stabil ya. Tapi nanti kita cobain pada saat di video reviewnya nanti. Wah, ada musuhnya nih. Oh, kena. Oh. Nih yang nanya-nanya masalah ini ya, masalah gyroskop nih. Tuh, gyronya cepet banget tuh. Gyronya stabil. Mantep kan? Oke, kira-kira gitu aja ya untuk video unboxingnya. Bang Tento pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mau terusin main dulu. Kayak enak buat main. Gyronya mantap.